Ya, baik. Ajeng dan juga Kak Maya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan beranugerah untuk bersama-sama kita memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah KTB GKI Pangarina. Dan pagi ini kita akan bersama-sama mendengar satu kebenaran firman Tuhan dari buku Katekismus Westminster ya. Dan hari ini sudah ada bergabung Ajeng dan Caca. Selamat pagi Caca. Kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah KTB kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bisa bertemu dalam Zoom ini untuk ibadah KTB SMA. Tuhan, kami mohon pengasihan pertolongan Tuhan. Kami sebentar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan mengerti apa maksud Tuhan, dan kami beroleh pengertian yang benar, pengetahuan yang baik mengenai firman Tuhan yang disampaikan. Berkati kami semua, juga Kak Maya yang akan sampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan bekerja. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini hanya kepada Tuhan, dan kami juga serahkan teman-teman kami yang masih belum bergabung dalam Zoom ini, biar Tuhan yang menarik mereka dan mereka boleh bergabung bersama dengan kami untuk bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian dulu, di mana pujian ini adalah sebuah kebenaran di mana kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam satu minggu ini Tuhan sudah pelihara kita, dan tentu saja tiap-tiap hari kita selalu mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Kita angkat pujian bersama ya, Tuhan tiap jam.
Ya, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita meminta berkat juga hari ini kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Kak Maya. Oke, terima kasih Kak Tri. Kakak akan share screen hari ini. Jadi sebelum kita belajar bersama-sama, kakak mungkin ada satu pertanyaan dulu ya, adik-adik untuk Ajeng dan juga Caca. Ini kakak tidak mencari jawaban yang benar dan yang salah dari kalian, kakak hanya ingin tahu pendapat kalian ya. Kalau menurut Ajeng dan menurut Caca, apakah ada lebih dari satu Allah? Ya, kalau minggu kemarin itu kita belajar tentang apakah Allah itu. Nah, kalau minggu ini kita akan membahas lebih dalam tentang pertanyaan yang kakak kasih ke kalian. Menurut kalian, apakah ada lebih dari satu Allah ataukah hanya ada satu Allah saja? Bagaimana? Ajeng dulu. Cuma ada satu, Kak. Oke, good. Oke, itu menurut Ajeng ya. Kalau menurut Caca? Sama, Kak, satu. Oke, good. Ya, jadi betul ya. Kakak akan share screen. Jadi, hanya ada satu Allah ya, yang hidup dan sejati. Yang hidup dan sejati. Namun, ada 3 pribadi dalam kealahan. Jadi, satu Allah dengan 3 pribadi. Kakak yakin bahwa pernyataan ini kalian sudah tidak asing lagi, dan kalian sudah cukup mengenal Allah Tritunggal. Ya, jadi itu disebut dengan Allah Tritunggal. Jadi hal ini harus berulang-ulang ditekankan kepada kita semua bahwa hanya ada satu Allah dengan 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Allah yang Esa, ya, yang sama dalam substansi dan setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Jadi ketiga pribadi dalam satu Allah itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih agung daripada yang lain. Ya, mereka setara di dalam substansinya dan dalam kuasa dan kemuliaannya. Namun tentunya 3 pribadi, kalau dikatakan 3 pribadi itu artinya dia punya karakteristik yang satu dengan yang lainnya itu punya karakteristik masing-masing, ya, punya ciri-cirinya masing-masing. Nah, jadi sekali lagi bahwa hanya ada satu Allah yang hidup dan yang sejati, ada 3 pribadi dalam kealahan. Dari mana kita bisa tahu ini? Coba sekarang Ajeng boleh buka dari 1 Korintus 8 ayat 4, terus Caca nanti boleh buka dari Matius 28 ayat 19. Dan kakak Kamanya akan baca 2 Korintus 13 ayat 13. Silahkan langsung dibacakan ya kalau sudah dapat. Satu Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Oke. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ketika kita sudah baca 3 ayat ini, kita melihat bahwa 3 pribadi ini tidak bisa dipisahkan ya. Dikatakan bahwa dari Matius 28 ayat 19 tadi, jadikanlah semua bangsa muridku, itu amanat agung ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa satu Allah dengan 3 pribadi. Nah, kemudian kita lihat lagi Allah adalah Trinitas.
Nah, jadi doktrin Allah Trinitas ini dapat diungkapkan dalam 3 pernyataan. Yang pertama, hanya ada satu Allah. Jadi ketika kita mungkin menerima pertanyaan atau ada ajaran-ajaran dari luar yang mengatakan atau menguji iman kalian, menguji kebenaran yang kalian percayai, ya, yang kita percayai ketika ditanyakan, menurut kamu ada berapa Allah? Kalian harus dengan tegas mengatakan bahwa hanya ada satu Allah. Ya, hanya ada satu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Jadi ketiganya itu setara, ya. Mereka adalah Allah. Dan masing-masing pribadi tersebut berbeda satu dengan yang lain. Ya, seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, bahwa 3 pribadi ini tentunya memiliki karakter atau ciri khas, ya, atribut-atribut yang berbeda. Mereka punya atribut-atribut masing-masing. Dalam pembahasan selanjutnya akan menjadi jelas bagi kita bahwa doktrin Allah Trinitas ini dengan cermat. Jadi ada 2 kebenaran yang kelihatannya saling bertentangan. Kebenaran apakah itu? Kita mau lihat yang pertama adalah keesaan. Jadi esa itu maksudnya adalah tunggal, ya. Esa itu satu. Esa itu satu, ketunggalan. Dan kejamakan Allah. Kalian tahu jamak itu artinya lebih dari satu, ya, yang mana ada 3 pribadi. Nah, jadi bagaimana satu Allah itu kita sebagai manusia bisa memahaminya dalam 3 pribadi, ya. Sekali lagi bahwa kita itu adalah manusia yang terbatas dalam pikiran, dalam nalar, dalam kebijaksanaan kita. Kita adalah manusia yang terbatas, ya. Namun Allah kita itu adalah Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, ketika kita mau belajar tentang doktrin Allah Trinitas atau Allah Tritunggal ini, kita harus tanamkan dulu di dalam pikiran kita, dalam diri kita, bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, kita mau mengenal Allah kita yang tidak terbatas. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak masuk di nalar kita, tidak masuk dalam logika kita, ya kita memang kita tidak bisa memahami secara penuh kebenaran itu dengan logika kita. Ya, hanya dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus kita bisa memahami doktrin ini dengan benar. Oleh sebab itu, hendaknya kita punya hati yang menyadari dulu bahwa kita ini akan belajar tentang Allah kita yang tidak terbatas, ya. Oke, kembali lagi. Jadi ada 2 kebenaran yang tampaknya kelihatannya saling bertentangan. Yang pertama tadi keesaan dan kejamakan, ya. Jadi sekali lagi kakak tegaskan bahwa keesaan Allah terungkap dalam kenyataan bahwa hanya ada satu Allah. Ya, jadi ingat, ketika suatu saat kalian diuji oleh orang-orang dari luar sana, doktrin-doktrin yang berbeda, ya, karena dalam kekristenan itu ada banyak doktrin, dan mereka mungkin juga akan menguji kalian, akan menguji kebenaran yang kita tahu, gitu ya. Jadi ketika kita ada pertanyaan muncul, kita harus tahu bahwa hanya ada satu Allah. Kemudian kejamakan Allah itu terungkap dalam kenyataan adanya 3 pribadi yang kesemuanya adalah Allah. Nah, kemudian ada satu ajaran seperti saksi Yehuwa, ya. Jadi mereka itu adalah kaum Unitarian. Mereka itu percaya bahwa hal ini sering dianggap tidak masuk akal nih. Jadi ajaran Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu sering ditertawakan, atau maksudnya mereka tidak percaya, mereka tidak meyakini bahwa Allah Tritunggal itu adalah suatu kebenaran. Mereka menganggap orang-orang yang menerima ajaran Allah Trinitas ini telah mempercayai 3 Allah. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa 3 Allah, bukan 3 pribadi. Sedangkan kita mempercayai bahwa 3 pribadi dalam satu Allah. Nah, sedangkan mereka beranggapan bahwa ada 3 Allah. Kemudian mereka kaum Unitarian, uni itu satu, unitarian itu satu, ya.
Jadi mereka itu hanya percaya adanya satu Allah, ya, satu Allah, Allah yang esa, Allah Bapa atau Yehova, ya. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu memang ada, mereka percaya bahwa ada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus ini hanya sebagai satu keberadaan yang diciptakan, ya, satu keberadaan yang diciptakan. Bukan ada sejak semula seperti Allah Bapa. Nah, sedangkan kita tahu adik-adik bahwa Allah dengan 3 pribadi itu tidak diciptakan. Namun dia memang sudah ada sejak permulaan dan kekal, ya. Jadi tidak diciptakan. Namun mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu keberadaan yang diciptakan. Nah, dan Roh Kudus itu hanyalah sebutan bagi kuasa Allah. Jadi Roh Kudus itu mereka anggap hanya sebagai kuasanya Allah, bukan sebagai pribadi, ya. Kaum Unitarian ini, yang salah satunya tadi adalah Saksi Yehova, itu memegang ajaran tentang keesaan Allah. Nah, jadi mereka percaya bahwa ada Allah, hanya ada satu Allah, namun menolak ajaran tentang 3 pribadi ini. Nah, jadi itu. Jadi kita juga harus tahu bahwa inti dari ajarannya Saksi Yehova itu adalah mereka percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, hanya ada satu Allah, namun mereka menolak ketiga pribadi ini. Ya, sekali lagi ingat tadi bahwa mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu hanya sebagai ciptaan dan Roh Kudus itu sebagai kuasanya Allah, bukan sebagai pribadi, tidak setara, ya. Sebaliknya, ada lagi yang dikatakan dengan penganut ajaran politeis. Poli itu banyak artinya, ya. Jadi politeis itu artinya banyak Allah. Nah, mereka percaya bahwa ada lebih dari satu keberadaan yang bisa disebut Allah. Nah, namun mereka tidak menganggap Allah tersebut sebagai satu keberadaan yang memiliki satu substansi atau esensi keberadaan yang identik. Nah, contohnya ini adalah Mormon. Kalau misalnya ajaran doktrin-doktrin orang-orang yang politeis ini, itu salah satunya adalah Mormon, ya. Kalau misalnya kalian lihat di YouTube atau mungkin kalian searching di Google, itu kalian nanti akan lihat Mormon itu gerejanya yang seperti apa, gitu ya. Kemudian sekali lagi bahwa politeis ini mereka percaya bahwa ada banyak Allah, tapi Allah itu hanya banyak, gitu ya, tidak satu, tidak dalam satu kesatuan. Nah, itu adalah kebalikan dari Unitarian tadi. Jadi itu adalah politeis. Dan baik Unitarianisme maupun politeisme ini tampaknya lebih mudah, ya, untuk dipahami dibandingkan doktrin Allah Trinitas. Tampaknya ini lebih masuk di akal kita sebagai manusia, lebih mudah dipahami. Oh iya, memang betul, mana mungkin ada, kalau misalnya pikiran kita dengan keberdosaan kita ini, gitu ya, dengan memaksakan logika kita menerima kebenaran ini, mungkin kita tidak akan pernah mampu. Nah, mungkin kalau dari sisi manusiawinya kita, kalau kita memikirkan ini memakai logika kita, mungkin akan lebih masuk akal, gitu ya, ajaran ini, ajaran Unitarianisme maupun politeisme ini. Namun ini bukanlah hal yang kita bisa benarkan. Ajaran politeisme dan mereka yang termasuk dalam Unitarianisme tadi, baik Mormon maupun Saksi Yehova ini adalah ajaran yang sesat, ya, ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Jadi kita harus dengan tegas katakan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab, ya. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dengan kata lain, kita hendaknya terus mengingat bahwa doktrin Allah Trinitas ini, satu Allah dalam 3 pribadi ini, bukanlah
sebuah ajaran yang dipercayai karena mudah diterima, ya. Bukan seperti itu. Namun, satu-satunya alasan kita untuk mempercayai doktrin ini adalah semata-mata karena Alkitab memang tidak memberikan kesempatan untuk kita memikirkan pandangan-pandangan yang lain. Satu-satunya pedoman kita dalam kita melihat kebenaran dan mencari kebenaran itu bukan karena kita ini orang Kristen Protestan, atau mungkin bukan karena kita orang doktrin, kita menganut doktrin mana, tapi kembali lagi semua doktrin itu, kita ini orang Kristen Protestan, kita harus tahu bahwa ajaran kita yang benar itu harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Ya, jadi doktrin manapun, aliran Kristen manapun, teologi manapun, yang paling benar itu tidak ada yang benar menurut kakak. Maksudnya tidak ada yang sempurna, ya. Namun yang paling benar itu adalah hanya kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab, ya. Dan kita bersyukur kalau kita itu berada di tempat atau komunitas, ya, komunitas yang baik, komunitas yang mendukung kita untuk terus melihat kebenaran itu dan kita terus kembali kepada ajaran Alkitab. Ya. Jadi kita bersyukur untuk hal itu. Nah, kemudian ada 3, oh ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke 3 hal penting yang berikutnya? Ada Rere juga di sini, ada Rere, Caca, Ajeng. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kakak izin minum sebentar ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya masih belum ada. Kakak akan lanjut ke 3 hal penting. Yang pertama, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang hidup dan yang sejati. Coba kalian buka dari 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-60. Di sana dikatakan bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kemudian dari 1 Korintus 8 ayat 5-6, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kemudian lagi dari Yesaya 44 ayat yang ke-6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada kebenaran yang dengan begitu tegas dan keras ya diajarkan dalam Alkitab dibandingkan kebenaran ini. Jadi sekali lagi dan akan kakak bicarakan berulang-ulang bahwa hanya ada satu Allah yang benar-benar hadir, yang benar-benar keberadaannya itu memang ada dari sejak semulanya sampai yang terkemudian, ya. Kemudian kebenaran yang kedua adalah Alkitab juga dengan jelas mengajarkan bahwa bukan hanya Bapa yang disebut Allah, ya, tetapi juga Anak dan Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang mempertentangkan fakta bahwa menurut Alkitab Bapa adalah Allah, maka kita hanya akan mengutip satu bagian Alkitab untuk hal ini dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian juga hari ini kita akan banyak melihat ayat-ayat dalam Alkitab, ya. Dalam Mazmur 45 ayat 7 kita membaca mengenai Sang Mesias. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dari Yesaya 9 ayat 5 tertulis seorang putra telah diberikan untuk kita dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Kemudian dalam perjanjian baru kita membaca bahwa firman itu adalah Allah. Itu dari Yohanes 1 ayat 1. Kemudian dari Yohanes 20 ayat 28, si Thomas yang peragu itu akhirnya tiba pada kebenaran yang sejati, ia jatuh tersungkur di hadapan Yesus serta berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Dengan demikian, Kristus, Sang Allah Anak,
ya, tanpa perlu diragukan lagi, memang adalah Allah. Nah, selain itu juga, kita juga dapat melihat dalam perjanjian baru bahwa Kristus juga memiliki atribut-atribut Allah. Ya, Kristus memiliki karakter-karakter yang mendukung ya dan yang menyatakan bahwa Kristus juga memang adalah Allah. Ya, ia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Ia juga maha hadir. Ia hadir di segala tempat. Dari Matius 28 ayat 20. Kemudian dari Yohanes 1 ayat 1, ia telah ada sejak semula. Ya, jadi dengan jelas bahwa Yesus itu tidak diciptakan. Ya, di ajaran Unitarianisme itu sudah jelas menyimpang dari Alkitab. Ya, bahwa dari Yohanes 1 ayat 1 mengatakan ia yang mana Yesus ya telah ada sejak semula. Kita juga dapat membaca dari Perjanjian Baru bahwa Yesus melakukan pekerjaan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ia menopang segala sesuatu. Ia di sini maksudnya Yesus ya. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan oleh Anak. Nah, dan seperti yang kita lihat lagi dari Yohanes 20 ayat yang ke-28, Yesus bahkan juga disembah sebagaimana layaknya Allah. Ya. Jadi, jika Sang Anak mendapat sebutan Allah, memiliki atribut atau memiliki karakter Allah, karakteristik Allah, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, dan bahkan menerima penyembahan yang hanya layak diterima oleh Allah, maka kesimpulan apakah yang dapat kita ambil? Bahwa memang benar Yesus menurut Alkitab, ya, kembali lagi bahwa kita akan selalu kembali kepada Alkitab, memang Yesus adalah Sang Anak Allah, ya. Sang Anak adalah Allah. Nah, demikian pula halnya dengan Roh Kudus. Bukti-bukti tentang kealahan Yesus, ya, itu kita juga dapat temukan bukti-bukti tentang kealahan Roh Kudus ini serupa dengan bukti-bukti tentang kealahan Yesus Kristus. Nah, kemudian adik-adik, yang ketiga, sebelum kita masuk pada yang ketiga, ada satu poin penting lagi bahwa Roh Kudus memperoleh sebutan-sebutan Allah, memiliki atribut-atribut Allah, dan melakukan pekerjaan Allah, serta menerima kemuliaan sebagaimana layaknya Allah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya. Yang ketiga, poin penting tiga hal penting. Yang ketiga adalah Alkitab juga menjelaskan bahwa ketiga pribadi ini merupakan pribadi yang berbeda. Ya, namun tetap satu. Sekali lagi, mereka adalah pribadi yang berbeda, namun tetap satu. Namun setara dalam kuasa dan kemuliaan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang lebih agung dan tidak ada yang lebih rendah. Namun semuanya setara. Yang berbeda itu adalah karakteristiknya, ya. Itu yang berbeda. Nah, dalam sejarah gereja, mula-mula orang-orang itu banyak yang jatuh ke dalam dua kesalahan yang sebenarnya sangat fatal, ya. Yang pertama itu ketika mereka itu salah satu diantaranya disebut modalisme. Jadi modalisme ini adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu pribadi, namun ia memainkan beberapa peran yang berbeda. Nah, jadi modalisme ini mempercayai bahwa betul Allah itu adalah satu Allah dan dia mempunyai beberapa pribadi, namun dia Allah itu memiliki peran yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita analogikan ke dalam misalnya satu aktor itu bermain peran sebagai si seorang wanita misalnya. Kemudian dia akan 1 jam kemudian dia akan berganti kostum, dia akan mengganti riasannya menjadi seorang nenek yang lebih tua atau mungkin beberapa jam kemudian dia akan mengganti riasannya dan kostumnya lagi menjadi seorang laki-laki misalnya. Nah, jadi modalisme ini beranggapan bahwa Allah itu memiliki peran. Jadi dia bergantian. Nah, misalnya ketika Allah sedang memainkan perannya, ya, peran Kristus
pribadi Kristus dan pribadi Roh Kudus itu tidak ada, gitu ya, karena dia sedang menjadi pribadi Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah sedang memainkan peran sebagai Yesus Kristus, pribadi Allah dan pribadi Roh Kudus ini tidak ada karena sedang menjadi Yesus Kristus. Nah, jadi itu yang dipercayai oleh pandangan modalisme. Dan ini tentunya bertentangan dengan Alkitab. Nah, kalau kita lihat dari Matius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian juga ketika Kristus sedang berdiri di hadapan manusia, Roh Kudus turun, sementara Bapa berbicara dari sorga. Nah, jadi dengan demikian adik-adik, memang tidak mungkin hanya ada satu pribadi yang memainkan tiga peran berbeda ini secara bergantian satu demi satu. Ya, jadi pandangan modalisme ini sudah pasti menyimpang dari Alkitab, ya, karena bukan seperti itu kebenarannya. Kemudian yang kedua, ajaran sesat yang lain itu disebut monarkianisme. Ya, monarkianisme. Nah, jadi ajaran pandangan monarkianisme ini mempercayai bahwa ada yang lebih agung dari ketiga pribadi ini dan ada yang lebih ada yang lebih rendah, gitu ya. Kembali lagi kita melihat bahwa ajaran monarkianisme ini konsep dasarnya adalah bahwa hanya ada satu Allah dari antara ketiga pribadi Allah tersebut yang benar-benar menjadi raja. Jadi ada yang paling tinggi, dan yang tidak lebih tinggi. Nah, jadi mereka menganggap ada satu pribadi yang hanya betul-betul menjadi raja, gitu ya, yang paling agung. Nah, ajaran ini mungkin terdengar alkitabiah karena Kristus memang pernah menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya, bila kita hanya melihat kutipan tersebut dan mungkin kita berpikir secara cepat, ya, kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, mungkin kita akan berpikir bahwa pandangan ajaran monarkianisme ini benar. Namun bila kita membaca lagi dari Filipi 2 ayat 6, kita akan memahami mengapa gereja itu menolak pandangan monarkianisme ini, ya. Sebab Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Jadi Kristus itu memiliki natur ilahi yang kekal. Dia memang setara dengan Allah. Nah, mengapa Kristus menyatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku, ya? Karena Kristus menyatakan itu di dalam natur kemanusiaannya, ya. Natur kemanusiaannya yang mana dia merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia bisa berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Nah, jadi kita itu jangan sampai menafsirkan Alkitab atau menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu hanya dari satu pandangan saja, ya. Jadi kita juga harus rajin dan harus tekun untuk melihat ada kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, kemudian yang kita akan tiba kepada kesimpulan, ya. Jadi dengan bukti Alkitab kita kemudian diarahkan kepada satu doktrin, yaitu doktrin Allah Trinitas ini, Allah Tritunggal. Jadi Allah yang esa, Allah yang tunggal, hanya ada satu Allah dengan tiga pribadi yang berbeda, yang masing-masing adalah Allah, namun setara di dalam kuasa dan kemuliaannya. Sekali lagi, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih agung dan tidak ada yang lebih tidak lebih agung. Jadi satu Allah yang esa dengan tiga pribadi dengan karakteristik yang berbeda dalam ketiganya,
namun mereka setara di dalam kuasa dan kemuliaannya, ya. Dan yang menarik, satu hal yang menarik adalah pernyataan-pernyataan Alkitab tersebut akan sama sekali kehilangan maknanya kecuali bila dipelajari menurut ajaran tentang Trinitas ini, ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita itu belajar dari satu buku yang disebut buku Katekismus ini, sehingga kita bisa lebih diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang berasal dari Alkitab, ya. Kemudian kalau kita lihat dari Matius 28 ayat 19, ya, Kristus menyatakan agar kita dibaptis bukan hanya dalam nama Bapa, tidak sampai situ, ya. Namun Kristus menyatakan bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Bukan hanya dalam nama Bapa kemudian sudah selesai, tidak, tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Ini berarti bahwa ia tidak menyebut nama-nama, dan itu berarti istilah tersebut hanya mungkin menunjuk kepada satu kebenaran yang tunggal, ya. Sekarang mari kita perhatikan lagi, Yesus tidak mengatakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seakan-akan ketiganya hanyalah suatu sinonim, ya. Jadi ini bukan hanya suatu sinonim atau persamaan kata, seperti misalnya halnya saya, kita ini adalah objek, ya, dan kita sendiri, dan kemudian saya yang sebagai subjek. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu, misalnya kayak ada I, terus juga ada me, gitu ya. Saya yang sebagai objek dan saya yang sebagai subjek, tidak seperti itu, bukan sebagai sinonim, ya, tapi Yesus Kristus menekankan memang ada 3 pribadi di sana, ya. Yesus dengan seksama membedakan ketiganya berdasarkan identitas serta kepribadian masing-masing, yang mungkin akan lebih jelas jika dituliskan, ya, jika dituliskan sebagai nama Bapa tadi, kemudian nama Anak, dan nama Roh Kudus. Jadi inilah yang disebut dengan